Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan petugas pemutakhiran data pemilih Desa Purwodadi, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, tahun pemilihan 2024. Upacara pelantikan petugas pemutakhiran data pemilih Desa Purwodadi, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, hari ini Minggu, tanggal 12 bulan Februari tahun 2023 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas tempat disilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah hitungan 3, 4, 5. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Ketua Panitia Pemungutan Suara nomor 91 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih Desa Purwodadi, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Kepada Ketua PPS Desa Purwodadi, waktu dan tempat disilakan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri nomor 91 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih pada Desa Purwodadi, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri untuk pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang penetapan dan pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih pada Desa Purwodadi, Kecamatan Keras untuk pemilihan umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan dan mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih pada Desa Purwodadi, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri untuk pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua,
petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023. Keempat, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri untuk pemilihan umum. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Februari 2023 atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Purwodadi, Feril Aprilia. Persiapan pengambilan sumpah. Kepada seluruh pantarli dimohon untuk berdiri. Kepada rohaniawan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada Ketua PPS Desa Purwodadi dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Purwodadi didahului kata pendahuluan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai petugas pemutakhiran data pemilih dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden. Tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kepada rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah atau janji. Kepada perwakilan petugas pemutakhiran data pemilih yang dilantik dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Purwodadi dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan.
Proses tanda tangan berita acara. Kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Purwodadi dipersilakan kembali ke tempat semula. Kepada perwakilan petugas pemutakhiran data pemilih yang dilantik dipersilakan kembali ke tempat semula. Pembacaan fakta integritas. Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Minggu, tanggal 12 bulan Februari tahun 2023, bertempat di kantor Desa Purwodadi, saya, petugas pemutakhiran data pemilih Desa Purwodadi, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu. Dengan ini, menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada pemilih, peserta pemilu, dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilu, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 10. Membantu PPS dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penandatanganan fakta integritas kepada petugas perwakilan petugas pemutakhiran data pemilih yang dilantik dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada Ketua PPS Desa Purwodadi dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Proses tanda tangan fakta integritas petugas pemutakhiran data pemilih. Kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Purwodadi dipersilakan kembali ke tempat semula. Kepada perwakilan petugas pemutakhiran data pemilih yang dilantik dipersilakan kembali ke tempat semula.
Para pantarli dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una bil muntaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal-ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al hadhihi ya Allah barakah fid dini wa dunya'atal akhirah. Allahumma ij'al ya Allah auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa masyarakatana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa amal salih wa la taj'al wa iyyakum min ahli dhar wa ahli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa, maka upacara pelantikan hari ini dinyatakan selesai. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta Pantarli diharap untuk persiapan apel di lapangan Desa Purwodadi, di halaman kantor Desa Purwodadi. Monggo bisa mengambil tempat. Oke, untuk tasnya ditinggal saja.
Nanti sebelum dimulai dengan siapkan dulu dengan langsung terus tadi kembali lagi. Setelah itu pembina apel memasuki lapangan apel, memberikan pembahasan pada pembina penyebaran atribut vandalisme oleh pembina kepada perwakilan masyarakat.
Nggih. Niki kula salat teng apel. Pada siang hari ini kita kesibukan masing-masing dapat berkumpul untuk melaksanakan pelantikan apel Jelek-jelek. dan nanti dilanjutkan bintek itu dari serta. Ini acaranya agak panjang, agak maraton, jadi mohon waktu dan kesabarannya. Nanti dari panitia tugas juga menyediakan konsumsi supaya teman-teman bisa semangat dalam tugas. Untuk SK-nya tadi sudah saya bacakan. Nanti SK nanti sampai 29 sampai 12 April sudah tidak salah tadi. Dan untuk rekan-rekan pantarlih yang ada di sini nanti sudah otomatis jadi KPPS 4 pada minggu mendatang. Jadi tidak usah mengisi pendaftaran lagi, sudah otomatis. Dan untuk binteknya nanti yang bertugas adalah Mas Agung. Mungkin agak sedikit berbeda dengan yang topik yang kemarin karena sekarang menggunakan aplikasi. Jadi nanti tugasnya mungkin lebih berat. Jadi selain mengisi yang di formulir A namanya A pemilih, nanti jadi ada data-datanya pemilih dari tiap TPS. Nah, jadi nanti selain mencoret-mencoret di situ juga mengisi di aplikasi. Tapi untungnya aplikasinya bisa offline. Jadi kalau terkendala sinyal kan bisa di offline. Dan nanti pas sinyalnya enak atau pakai wifi baru di online kan. Nah, ini untuk lebih jelasnya mungkin Mas Agung yang akan menyampaikan pada bintek yang habis ini kita lakukan. Jadi teman-teman harus bersabar supaya nanti lebih memahami dalam tugas. Dalam pemilihan umum kali ini itu banyak permasalahan yang terjadi di awal. Sudah di awal itu sudah banyak permasalahan. Seperti yang petugas pantarlis dari awal itu 16 ditetapkan, sebenarnya pelantikannya hari Senin kemarin, tapi gara-gara ada surat edaran dari KPU tentang rekonstruksi TPS, istilahnya rekonstruksi itu pengurangan. Jadi yang teman-teman semula 16 mau tidak mau harus dikurangi 3 jadi 13. Jadi kemarin kan ada grup yang lama. Itu saya mau mengeluarkan ya tidak enak, akhirnya kita buat grup aja yang baru. Jadi nanti teman-teman yang mungkin 3 yang kemarin sudah ditetapkan terus tiba-tiba dicoret, nanti rencananya mau tetap dipakai di KPPS supaya gimana ya, tetap kita itu saling rukun gitu loh. Saya juga nggak enak tiba-tiba kok mencoret salah satu, mencoret semua, nggak enak. Kita uji baik-baik, apabila teman-teman harus nyadar gitu. Badai lah ini di awal buat kami dari BPS, tiba-tiba langsung suruh mencoret yang sudah dibuatkan, terus sudah mengisi bagaimana, tiba-tiba suruh mencoret. Mudah-mudahan rekan-rekan pantarlih 13 ini yang sudah kita tetapkan, sudah pelantikan, dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, sering berkoordinasi dengan teman-teman PPS. Nanti untuk koordinatornya kita jelaskan pada waktu bintek. Mungkin nanti ada saya, Mas Agung dan Mbak Ana yang hari ini kemudian pas ada acara jadi tidak bisa datang, nanti bisa koordinasi dengan teman-teman. Kita buat nanti koordinator tiap pantarlih itu ya Mas Agung ya. Nanti mungkin ada, kan ini jumlahnya ada 13, mungkin nanti 445 supaya nanti lebih enak. Soalnya di lapangan itu mesti banyak permasalahan yang timbul. Apakah orangnya itu tidak mau rumahnya ditempeli ya bisa, tidak mau menunjukkan KTP ya bisa. Mungkin bagi teman-teman yang baru itu nanti akhirnya akan tahu, oh banyak begini di lapangan itu. Kadang orangnya susah ditemui atau tidak mau ditemui, macam-macam. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Yang penting dari teman-teman pantarlih tetap semangat, nanti sering koordinasi supaya cokliknya bisa berjalan dengan lancar. Demikian sedikit
pencapaian yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman Matarai, selamat bekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Pada pembina apel, hormat, gerak. Gerak. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Kepada seluruh peserta apel dipersilakan untuk memasuki ruangan guna persiapan intek. Seperti itu nih. Ini langsung mawon saya biar nanti bisa Jika dibagikan kenalan dengan Mas, kalau kenalan di jalan sambil nanti saya bisa. Sambil membagikan ya nek tulisan smoking no ora. Wah, wis los Mas. Nggih, monggo. Enggak aku tekok. Santai. Adape kan kon tekok. Nggih. Enggak apa-apa ya. Mboten napa-napa. Monggo. sebagian di sana. Nggih. Nggih. Ada betul. Itu anu tapi mboten termasuk di sini.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman untuk mempersingkat waktu dan juga efisiensi. Pasti yang sudah pernah bertugas Pantawi sudah tahu, dan mungkin saya menjelaskan apa perbedaan, dan juga yang belum pernah jadi Pantawi juga kami jelaskan ulang. Untuk Pantarle itu dibentuk oleh PPS. Pantarle mengikuti bimbingan teknis. Lalu yang selanjutnya ini salah nomor, menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarle. Dengan semua sudah menerima perangkat kerjanya dan sebagainya. Itu nanti seperti kertas yang untuk tanda terima bahwa sudah dicoplit, yang seperti ini. Yang seperti ini, ini bisa nanti kurang, monggo bisa lapor ke PPS. Nanti kita ambilkan ke PPK, nanti kita berikan ke panjenengan. Lalu kalau ada sisa, dengan lapor ke kami, nanti kita berikan ke PPS yang benar. Seperti ini masih mau. Seperti ini. Nanti untuk teknisnya akan saya jelaskan lagi. Sudah, jadi semua berkas yang seperti ini, lalu daftar pemilih potensial, misal mau pulang, dan nanti monggo minta ke kami, akan kami berikan. Lalu pelaksanaan pencocokan dan penelitian oleh Pantarle berkoordinasi dengan BPS dan RT atau RW atau sebutan lain. Nanti panjenengan silakan setelah ini itu ada coklit serentak, bisa ke rumahnya Pak RT sambil pamitan izin kalau RT-nya tersebut mau dicoklit gitu. Selain itu kita dari PPS juga sudah share ke grup ketua RT bahwa nanti akan ada petugas coklit dari tanggal sekian sampai sekian. Jadi biar RT tahu, sehingga masyarakatnya juga tahu. Karena kan sekarang sudah modern, mungkin dari ketua RT mengumumkan di grupnya sehingga warga tidak panik nantinya ketika didatangi oleh orang. Biasanya kan sopo kaya harus njaluk apa ngoten to lah. Oleh karenanya diberi rompi itu tadi sama topi. Tujuannya nopo? Biar kita punya identitas. Kalau seperti Mas Imal mungkin sak RT wis padha kenal. Lah lek koyo Mbak Berlin kan gak jarang ning omah Mbak ya. Dan nanti tanggone kan gak roh, maka pakai rompi itu tadi. Terus yang selanjutnya adalah pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Lalu langsung saja kita ke teknis. Nah ini di halaman 50. Langkah panjenengan nanti silakan datang ke rumah terus menanyakan apakah untuk menyiapkan KTP dan KK-nya, diminta untuk KTP dan KK, lalu dicocokkan dengan data yang di daftar pemilih panjenengan itu, terus dicocokkan juga di aplikasi. Nah, karena aplikasinya ini masih belum bisa, nanti selanjutnya coba saya tanyakan dulu untuk aplikasinya. Halaman berapa sih Mas? 50. Iya, halaman 50. Iya Mas, ya. Iya, halaman 50. Nah, wis ngoten mawon. Nah, itu nggih. Nah, dipunyanya panjenengan itu kan ada nomor KK, nik, nama, tempat tanggal lahir. Itu kalau misal orangnya sudah tidak ada, itu bisa dicoret baris itu, seperti yang dicontohkan itu, coret baris data pemilih.
Jadi dicoret semuanya. Misal lho Mas iki enek jenenge tapi wonge wis mati, lah itu dicoret garis seperti itu. Tuh, terus kalau misal salah penulisan nama, nah seperti itu. Salah penulisan nama itu dicoret namanya, lalu di bawahnya ditulis nama yang benar. Oke, tulis nama yang benar. Terus selanjutnya, kalau misal keterangannya itu di bawah kan ada status perkawinan. Misal di situ sebenarnya sudah nikah, tetapi tulisannya kok masih belum, tulis sudah kawin. Sudah kawin, keterangannya nopo S atau B atau P? S. Jadi kalau sudah nikah tapi pisah, tulis pernah kawin seperti itu. Jadi keterangannya adalah P. Terus begitu juga untuk alamat, kalau ada kesalahan sama seperti nama tadi. Kalau nama tadi kan dicoret terus ditulis benarnya bawahnya. Nah sama juga untuk alamat seperti itu. Terus untuk keterangan, nah keterangan itu panjenengan kasih juga. Itu di keterangan ada misal ubah elemen data. Lalu 1 itu meninggal, 2 itu ganda, 3 itu di bawah umur, 6 itu TNI, lalu 7 Polri. Lalu salah penempatan TPS. Untuk salah penempatan TPS kasih keterangannya nomor 8. Yang nomor 8. Nah ini salah keterangan TPS nomor 8. Jadi misal yang ditanyakan dari teman-teman tadi, loh Mas ini artinya kono dan sebagainya lah, nanti monggo ditulis yang salah penempatan TPS itu nomor 8. Salah penempatan TPS-nya ditulis di keterangan, Mbak. Nggih, ditulis di keterangan. Untuk mengetahui salah penempatan TPS dari mana, Mas? Itu nanti misal kalau rumahnya di RT 1 ngoten nggih dulu yang didata jenengan, terus dia sudah pindah rumah, nah ini tulis saja status penempatan 8. Salah status penempatan TPS. Berarti untuk pencocokannya di RT-nya itu Oke, di RT-nya. Jadi harus, makanya coklit itu harus datang ke rumah kan itu tadi loh Mas. Harus tahu ini orangnya wis pindah apa belum atau masih di sini, maka. Tapi insya Allah data yang ada di panjenengan itu yang di aplikasi nih, kemarin itu katanya insya Allah 99 sudah benar. Karena kan barusan ada sensus. Jadi data yang ada itu sudah disinkronkan dengan punyanya Kemendagri. Semoga saja tidak banyak perubahan. Jadi biar enak kita kerjanya juga. Dari pengisian formulir model A daftar pemilih ada yang ditanyakan? Untuk pindah itu tadi nanti saya tanyakan dulu Mbak, soalnya waktu pindah kemarin kita juga belum tahu. Artinya misal yang pindah itu hanya 1 KTP, itu apakah boleh kita pindahkan TPS? Ya itu nanti kita tanya. Mas Feril, kalau pindah hanya 1 KTP, tapi kakaknya masih, misal saya dengan jenengan 1 kakak gitu, ya. Tapi jenengan beda RT atau beda rumah, lah itu nanti pripun. Misalnya dia mau nyoblosnya di TPS 1 karena rumahnya disesuaikan mawon. Ya tetap kita undangannya kita sesuaikan kakak atau KTP itu. Walaupun dia sama mama tinggalnya di Banjaranyar, tinggalnya tapi dia masih punya KTP ini, dia sesuaikan KTP-nya saja. Yang dimaksud yang dijadikan patokan terkuat itu KTP KTP, atau kakak? ya KTP kakak lah sama tuh Mas. Kan enggak yang dimaksudkan KTP-nya pindah tapi kakaknya Ya udah ada no. KTP pindah misalnya nanti KTP-nya diambil Mas. Oh no. Iya no, mau sampean pindah Banjaranyar, terus sampean ku ngurus rono KTP yang lama masih dicabut. Enggak punya dua KTP enggak bisa. Tapi yang tetap diajukan KTP saja, ngajuannya KTP. Soalnya kalau mencoblos itu bawa KTP, tidak bawa kakak. Jadi acuannya Acuannya KTP saja, KTP.
Oh, kita pacuannya KTP gitu. KTP sing asli. Iya, KTP asli. Nggak bisa. Gitu. Itu menurut Purwodadi. Terus dia itu pindah ke desa mungkin daerahnya keras gitu ya. Terus kan kita nggak tahu, tapi dia katanya masih katanya Purwodadi. Nah, terus itu gimana? Kita nggak tahu rumahnya yang di jalannya apa sih keras mau kita nggak tahu. Terus tindak lanjutnya apakah dia tidak ditemukan atau gimana? Kalau kemarin itu ada juga peristiwa yang seperti itu, tidak bisa menunjukkan KTP dari pihak yang kita coplik. Langkah yang pertama itu kita tanyakan, ini ada fotokopi KTP-nya atau tidak? Kalau ada, ya kita coplik. Terus selanjutnya kalau nggak ada, coba dihubungi dulu, di video call ditanyai, Mas KTP yang asli mana? Nanti dicocokkan dengan KTP. Jadi dihubungi dulu. Terus nggak ada keluarga yang di sini. Itu ini sekeluarga punya. Kalau itu belum tahu jawabannya. Nanti saya jadikan PR dulu. Tapi nanti dari PPK juga ada yang di sini. Nanti mau beritahukan. Itu Mbak Wulan ya. Terus ada lagi yang oke, monggo. Jadi kakaknya belum ganti. Kakaknya belum ganti. Itu nanti coba saya tanyakan dulu nih, karena ada kalau di aplikasi copliknya itu ada pemilu tambahan lah. Takut saya nanti dia sudah dicoplik di daerahnya, tetapi ternyata dia memilihnya pengennya di sini. Nah nanti coba saya tanyakan, karena kalau pemilih tambahan itu sifatnya yang pertama karena anak tersebut sudah membuat KTP, tapi di coplik datanya tidak ada, itu baru ditambahkan. Terus sudah nikah, dan biasanya kan kalau di bawah umur ada dispen nikah gitu, itu dimasukkan, itu juga bisa. Tapi yang untuk terkait pindah, dia misal KTP-nya sebenarnya Mojokerto, terus pengennya nyoblosnya di Kediri, nah itu belum tahu. Dia coba terus untuk pengisian formulir A, daftar pemilih potensial. Nah itu yang model A, daftar pemilih potensial, yang jenengan dapat 5 lembar tadi. Oh Mas, 5 dapat 4 hanya. Oke, nanti ditambahkan Mas saja lebar. Nah itu kemarin juga saya tanyakan ke PPK, Mas, Mbak, ini kok nomor kakaknya kolomnya kecil gitu. Kolomnya itu kecil, terus nicknya juga kolomnya kecil. Terus dari mereka bilang, ya itu Mas dimaksimalkan. Jadi meskipun kecil ya harus tetap bisa dan kecil. Seharusnya kan banyak. Untuk daftar potensial pemilih, nah itu cara ngisinya seperti yang di buku halaman 51 itu. Tuh, ini nomor kakak, nik, nama. Itu yang dia belum ada di data panjenengan tadi, di RT tadi, dan juga di aplikasi e-copliknya belum ada. Nanti ditambahkan di situ. Misal baru ngurus KTP Mbak, nah, otomatis kan di data jenengan ya ada. Nah itu ditambahkan di daftar potensial pemilih itu, ditulis di situ. Baru ngurus KTP. Misal baru ngurus KTP, hari ini dia ngurus KTP. Dimasukkan kan keterangan. Daftar potensial pemilih, yang ini Mas. Kertas yang daftar potensial pemilih, yang saya kasih 5 tadi loh. Jadi ini termasuk yang umurnya sudah masuk 17 tahun pada waktu pemilu 2024 ya?
Nggih, termasuk itu juga. Nggih. Berarti kan berarti Taiwan berapa ya? Maksudnya batasnya? 2007 nggih, 2007. Per pemilu. Pemilunya tanggal 14. 12 Nggih. minimal Nggih. Maksimal. Ya. Tidak boleh di atas 2027. 2007. Nggih. 2008 kan nggak boleh. Oke, 2007 bulan Maret ya nggak boleh. 2007 Februari tapi tanggal 1 masih boleh. Satu kan sebenarnya tanggal 13 tanggal itu ya. Nggih, 13 Februari. 13 14 sudah pelaksanaan. Mas, ya ampre penake tanggal gene Pantakli ya. Untuk umur yang di bawah 17 itu yang berhak menanyakan kita atau pihak keluarga. Maksudnya kan belum punya KTP. Nggih. Terus diperkirakan pada pemilu besok itu kan umur 17 Nggih. dan mau mengurus KTP itu yang berhak bertanya pihak kita atau pihak keluarga. Lah zaman kan bisa lihat dari kakaknya atau Mas. Di kakak itu kan ada tanggal lahirnya juga. Nah, itu sama lihat. Oh, ini umurnya sudah. Maksudnya apa? Kita patokan pada yang sudah tertera warga ini saja. Boten, nggak bisa. Nanti kalau misal ada tambahan pemilih ya kita tambahkan. Ngoten ya Mas Heri. Ya, jadi Ya. sama tanyakannya nggak maksimal. Nanti kira-kira yang tahun ini kan pemilunya masih 2024. Tahun ini ada ndak yang usianya mau 17? Kalau ada, sama lihat kakaknya. Sesuai enggak? Biasanya kan wong tuwek lali. Nanti sama masukkan. Kalau bisa kalau ada yang masih ngurus pindah kakak itu masuk di DPT. Untuk yang pindah kakak. Mau pindah ke sini, Iya. tidak usah dimasukkan. Kalau dia belum punya bukti KTP atau KK asli, tidak usah dimasukkan dulu. Nanti kan habis tahapan ini kan ada beberapa perbaikan lagi. Tapi nanti yang perbaikan itu PPS, sudah bukan Mantale. Nanti biasanya acuannya situ. Kan biasanya orang kalau pindah masuk kan diregister sama desa. Nanti kita lihat di tata cara desa. Nanti kalau misal mau pindah diarahkan saja. Misal dari keluarga Mbak, dulurku pengen pindah ini loh, tapi tanggal sekian. Nah, nanti diarahkan ke desa saja. Soalnya mau ngurus KTP itu pindah kakak sih juga. Iya. 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 Tidak usah, kecuali dia sudah bisa membuktikan KTP atau KK-nya sudah sini, baru nanti sampai masukkan. Kalau masih wacana, tidak usah dulu. Nanti takutnya tidak jadi pindah. Monggo Mas Raden. Potong dulu ya. Oh iya, bener sih kalau gitu. Ini belakang. Tinggal balik nih. Kalau masih penting. Jelas. Oh,
Baik teman-teman Pantale, ini kita kedatangan PPK dari Kecamatan Keras. Untuk wilayah kita itu ada Purwodadi, Nyawangan, sama Jambian. Itu koordinatornya adalah Mas Prada ini. Dan ini Mas Prada mau menyampaikan sedikit perihal untuk Mas Prada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih kesempatannya untuk panitia angkutan suara Desa Purwodadi yang kali ini tetap bersama Mas Ferry ya. PPS paling lawas dan teman-teman rekan-rekan sekretariat ada. Oh iya, dari unsur penyelenggara yang satunya yang terhormat PKD Purwodadi yang sudah dilantik Bapak Imam Ghazali PKD Lawasan. Nah, kolaborasi ini berarti school ini sekarang. Hadirin para Pantale yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyampaikan sedikit saja berkaitan panjenengan karena nanti nanti biar disampaikan oleh PPS-nya masing-masing. Karena yang tahu wilayah ini PPS-nya kan gitu. Dan nanti gejolak-gejolak dinamika yang ditemukan PPS yang kita. Jadi kami hanya memberitahukan organisasi saja yang kaitannya dengan kita bertugas itu diawasi, bukan hanya dari pengawas, namun juga ada pemilih dan peserta pemilu. Harapannya apa? Pantale ini bisa melaksanakan tupoksi-tupoksinya tanpa mengurangi substansi, yang artinya panjenengan nanti akan diberi semua fasilitas yang itu harus dimaksimalkan, dipergunakan ya. Kaitan ID card, topi, rompi dan sebagainya. Karena kami sudah berkoordinasi, pengawasan pemilu ini juga Pantale yang pertama, yang urgensi ini harus door to door, rumah ke rumah. Walaupun panjenengan misalnya di dulur wilayah kerja misalnya di dulur itu siapa lah gak perlu di rumah dia misalnya itu menjadi keluhan. Kenapa supaya itu siapa? Nanti jangan sampai disamakan dengan sensus. Tahu sensus? Untuk sensus atau sensus partai gak pernah ya. Ya sensus itu kan biasanya diambil dari wilayah RT 5 orang terus tinggi saya kalau sampel yang lain insya sama kan gitu. Nah ini tidak, karena kita itu tugasnya apa? Coklit, bukannya coklit apa? Pencocokan dan penelitian. Panjenengan nanti hanya bukan hanya mendata, nanti akan dicocokkan di DPK. Tadi bagus ya, misalnya ini PKTP bagus itu. Nanti ke depan karena prosesnya seperti ini, ya dicocokkan di DPK. Nanti dimasukkan definisinya banyak. Yang baru-baru mungkin ya Pantale yang tahu ada DPT, ada DPK, DPS, DPTB bahkan. Berarti potensi kan? Itu tetap ada ya. Nah itu, apalagi pemula pasti banyak ya. 5 tahun itu pasti ada yang usianya sudah 17. Nanti kaitannya belum punya KTP juga dia masih. Ya. Nah, jadi sampai itu cukup tak dari kami dimohon untuk bisa bekerja semaksimal mungkin, terutama PPS yang punya wewenang mengangkat dan melantik ini punya tanggung jawab. Berbeda dengan PPK yang tidak punya wewenang, kesempatan yang membantunya KPU gitu mas. Ya, hari ini nanti difasilitasi. Tadi sudah saya kasih rom itu. Sudah ya. Nah, nanti dipakai lengkap bu. HP yang belum pak. HP. Oh iya. Kaitan kinerja sekarang dengan online. HP ini gimana gitu ya pak? Iya. Ya nunggu bayar.
atau pinjam dulu. Ini bagian dari negara memfasilitasi aku. Saya milih pantannya di mobil itu. Kalau ada fasilitas HP. Bayangkan hari ini yang fasilitasi pantan itu membuktikan KPU berharap 4 kali. Karena yang nanti bisa mengundang sengketa itu kan data daripada teknis seperti kita ya. Sampai harus dilakukan itulah BPS merusak di kerja. Itu jangan kayak seragam. Kita lumayan ada tapi belum ada apa-apa. Nah itu kita harapkan itu bukan masalah apa namanya kinerja kita yang penting karena kita sudah ada antara fakta integritas jadi mohon loyalitas dan KPU memang melayani. Nanti sudah saya sampaikan ya bahwa KPU sudah menyampaikan juga mohon maaf keluarganya salah satu yang menjadi penyelenggara penjaranya kali ini dalam ke depan setahun ke depan maupun sebulan ke depan akan mengurangi waktu untuk keluarga. Jadi sini pamitan kepada sekali. Jadi 24 jam itu siap ya. Ada gelombang tsunami Mas Ferry sudah siap ya sama. Sudah terkena Mas. Oh iya. Sudah ya Mas. Sudah. Hari ini sudah mengumpulkan besok ganti lagi kan gitu. Harus siap, harus siap. Ya itu kita sifatnya inklusif dari KPU. Kita mau langsung ya. Sekarang harus koordinasi ya Mas itu harapannya jangan sampai ada intervensi dari orang tua. Ya kita ini kami ikuti atasan kita, atasan kita terus lain-lain juga gitu dan sebagainya. Ya itu saja. Hari ini foto orang Mas Agung. Mas Agung, sambut di foto ya? Sambut di foto. Sudah. Nah ini bukti juga. Kerjanya harus online Mbak Mas. Kayaknya ambilnya komik wes ya Mas. Harus gitu. Harus itu Teknik belum. Mohon maaf teman-teman sudah pelantikan sama apa ya? Ya. Dinyawakan ini tadi khusus karena perangkat dan sebagainya nggak ada. Jadi pengawalan khusus dan PPS-nya baru semua. Yang ini Mas Ferry beres. Mbak Ana nggak hadir 2 orang cukup ya Mas Agus. Ya, tapi dinyawakan wah luar biasa. Sekretariat yang melu perangkat, melu itu kan PPS-nya anyar kabeh. Jadi hari ini pembinaan melekat di nyawa. Siane kok dadi jan-janis apal baca-baca sahabat selalu lancar. Gitu ya. Sama doane kopi dan cair. Tapi fasilitas pos semua Bagian. bagian ya. Kok gitu ya, saya kira. Cukup semangat kolaborasi ditunggu hasilnya tetap dipantau ya dari BPS. Pengerjaannya 2 kali ya Pak. HP atau kertas. Nah, dicocoknya kanan diteliti tenanan. Pun nyun sewu ngapunten ingkang kathah lan sarepati. Akhirul qauli hadza wastaghfirullah walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya. Iya Mas. Namun Mas, ini tadi ada pertanyaan dari salah satu peserta. Kalau misal dia KTP-nya itu masih ikut sini, tapi ternyata dia sudah pindah rumah. Pindah rumah terus bunyi. Pertama kan di peraturan memakai dasar KTP kan. Iya. Nah yang kedua nanti dicocokkan dengan apa? PC atau telepon bahwa benar-benar tanggapan masyarakat itu benar-benar dia itu sudah pindah sini tapi baru mengurus KTP. Nah ini nanti sinkronisasi dengan kan ada tahapannya Mas. Hari ini dicoplit dulu sementara alamannya di sini tapi tempat tinggal. Nanti ada tahapannya. Kan masih berbulan-bulan. Makanya ada DPK, DPT nanti kelihatan. Itu ya. Sementara katanya pakai KTP. Nanti kaitan orangnya mau ada atau tidak ratus sama telepon milir-milir atau jadi jangan Taiwan, Mas. Hah? Taiwan. Oh iya atau berarti nanti diurus sama PC ada kan untuk melahirkan itu PC benar-benar dia itu pun ya gitu ya. Nanti dia dibikin Oh iya. atau Mas Iya ya, sama Mas. Mas aku Jadi nanti ya sedoyo terima kasih Iya. Assalamualaikum. itu tadi ulang pertanyaannya.
ini kasih keterangan ya. Fasilitas dipenuhi Mas nggih. CC lho nggih. Niku butuh kuota. Monggo tanya. HP mboten kuota maksudnya mboten. Paketan Mas. Paketan. Oke, saya lanjut. Fasilitas dipenuhi. Terus ini ada formulir model A tanda bukti terdaftar. Nah, untuk formulir model A tanda bukti terdaftar, Dek, mana? itu kan ada dua nggih. Yang ini yang jenengan dapat buahnya itu loh. Nah, itu ada dua. Itu nulisnya nanti untuk per kolom, per lembar itu untuk 1 KK. Jadi misal di rumah ada 2 KK ya 2 lembar. Mas dari misal anaknya nih 15 atau 12, dan nanti tambah kertas lagi nggak apa-apa, tapi keterangannya di sini tetap sama. Kan ini ada keterangan kepala keluarga, terus yang tanda tangan juga tetap yang orang yang pertama. Terus ini nanti 1 dirobek, 1 untuk panjenengan, terus 1 dikasihkan ke orangnya. Makanya di sini ada keterangan digunting gitu. Nah itu 1 untuk orangnya, 1 untuk panjenengan. Guntingnya belum disediakan. Masih banyak ya Mas. Ya. Atau penggaris dengan melipat. Untuk isinya itu seperti ini. Nah itu ada nama pemilih, namanya siapa saja. Terus kepala keluarga atau penghuni rumah. Kepala keluarga, kalau misal ada kepala keluarga di KK itu kan ada tulisan kepala keluarga. Misal ada itu yang diminta untuk ditulis di situ terus ditandatangani. Terus ditandatangani itu ditulis di dusun atau desa Mas Ferry. Ditandatangani itu. Desa Purwodadi. Dan terus ada nama, tanda tangan, nama, terus pantarliknya itu. Betul. Misal kepala keluarganya nggak ada, seadanya saja. Tangan keluarga. Untuk namanya tanda tangan. Oh, tanda tangannya yang terima. Betul. Kepala keluarga atau penghuni rumah yang ada. Dari yang ini sudah bisa dipahami. Dari yang model A tanda bukti terdaftar. Tanya. Ini kan ada 2. Ya. Biasanya pemilik rumah ini bertanya setelah diberikan sobekan ini, Mas ini disimpan atau gimana? Terus jawaban kita gimana? Ya disimpan. Untuk apa? Ya bilangnya sebagai tanda bukti kalau sudah pasti ada pertanyaan seperti itu Mas. Ya, Mas. Ini disimpan apa Mas? Disimpan. Cukup disimpan aja. Ya. Untuk kedepannya buat apa kita nggak tahu kan gitu. Karena nanti ya seperti yang Pak Imam tanyakan tadi kan, Bawaslu kan pasti random Mas, ngajak tanya, sudah dicopet belum, sudah dapat ini belum, lah pasti cari kesalahan. Makanya ini tetap dikasihkan dan diusahakan untuk dirawat, dijaga biar tidak hilang. Terus ada lagi yang ditanyakan, babaknya yang baru sudah paham ya? Jadi kalau belum paham mungkin nanti pasti di lapangannya banyak yang nggak paham. Terus untuk selanjutnya stiker. Itu panjenengan juga dapat stiker pastinya. Nah itu diperhatikan juga hari atau tanggal panjenengan nyoklit. Terus nama kepala keluarga. Nama kepala keluarga itu disamakan dengan kakak. Disamakan dengan kakak. Terus jumlah pemilih itu ditulis juga. Stiker itu sama seperti ini tadi. Kalau misal di situ ada 2 kakak, juga dikasih 2 stiker. Meskipun hanya ada 4 orang,
dua kakak dan dia satu rumah juga dikasih stiker. Karena kita hitungannya kakak untuk stiker. Jadi bukan kok lo mas ini jumlah akeh emang jangan, tapi per stiker dan dua stiker itu juga harus ditempelkan. Kalau nggak mau ditempelkan, sebagaimana kata Mas Imam tadi, difoto kalau bukti penyerahan. Kalau kita sudah memberikan stiker. Itu dari stiker ada pertanyaan teman-teman? Sudah nggak ada nih? Saya lanjut. Selanjutnya, kalau itu sudah, kita menuju ke model A, laporan hasil coklit yang ini, yang satu lembar, halaman 55. Nah, itu kecamatannya, distrik kelas, kelurahannya atau desa Purwodadi, nomor TPS berapa, nama pantale, nama panjenengan, nik panjenengan, nomor HP juga panjenengan. Selanjutnya jumlah data pemilih diterima. A. Daftar pemilih. Itu kan untuk daftar pemilih laki-laki berapa, perempuannya berapa. Itu yang panjenengan terima itu. Itu ada berapa laki-lakinya dan perempuannya ada berapa. Sudah ada di situ atau belum ada? Belum. Sudah jadi. Coba diperhatikan dulu yang belum, mungkin belum tahu. Nah itu. Untuk yang belum tahu silakan bertanya, nggak apa-apa, tidak usah malu. Sifatnya terbuka, monggo. Terus jumlah pemilih baru. Jumlah pemilih baru itu rekapan hari ini. Dari yang potensial tadi, daftar pemilih potensial. Yang saya kasih 5 lembar tadi. Itu ditulis di situ laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. LP itu jumlah laki-laki dan perempuan ditambahkan. Ini nanti kerjanya akhir loh. Artinya setelah jenengan coklit semuanya sudah beres, baru jenengan rekap di sini. Terus selanjutnya jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat. Pemilih meninggal berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Terus pemilih yang berstatus TNI berapa, Polri berapa. Pemilih salah penempatan TPS, nah itu direkap di situ. Jadi direkapnya bukan yang di hitam-hitamnya nggih, tapi yang di bawah tulisan laki-laki perempuan. Di sini yang di sininya. Di situnya. Terus jumlah pemilih hasil coklit. Hasil coklit jumlah daftar pemilih diperbaiki. Jumlah yang diperbaiki berapa? Itu nanti sama seperti yang di sini tadi yang direkapan jenengan. Misal salah nama, nah ini kan caranya dicoret terus bawahnya ditulis namanya benar. Salah tanggal lahirnya dicoret, bawahnya tulis tanggal lahir yang benar. Nah, itu nanti dimasukkan di sini. Yang diperbaiki berapa itu. Terus selanjutnya jumlah data pemilih disabilitas. Yang disabilitasnya berapa, disabilitas fisik dan sebagainya. Terus jumlah stiker diterima. Nah, dengan menerima berapa stiker, jumlah stiker yang digunakan. Nah, itu tadi belum dihitung ya. Itu di surat pernyataan yang jenengan terima itu jumlah stikernya kita kasihnya 100. Terus untuk jumlah nanti kan ada jumlah stiker yang jenengan gunakan itu berapa nanti ditulis di situ. Misal dikasih 100, nah tapi nanti di akhir saja. Misal itu dikasih 100 terus kurang kan nanti misal. Nah itu jangan ditulis di sini dulu. Ini direkap akhir saja. Nanti misal jenengan kurang terus kita kasih 150, nanti tulis 150 di sini. Selanjutnya jumlah kakak hasil coklit. Nah, kakak yang panjenengan coklit itu berapa?
itu dihitung juga. Itu nanti ngitungnya enaknya pakai jumlah stiker. Stiker yang sudah sama kasihkan berapa, itu kan kelihatan dari situ. Atau juga dari yang ini tadi yang dirobek dua ini tadi, tajam petik pendaftaran ini tadi. Mudah kok sebenarnya. Jumlah lembar bukti pemilih terdaftar model A, tanda bukti terdaftar dibagikan. Nah yang ini sudah panjenengan bagikan berapa? Pemilih KTP elektronik dan calon pemilih, jumlah pemilih KTP elektronik model A daftar pemilih dan model A daftar potensial pemilih. Itu totalnya semuanya. Total dari daftar yang ada di panjenengan ditambahkan dengan daftar potensial yang ada di model A potensial ini tadi. Nah, yang di sini ditambahkan semuanya. Jadi sama dengan jumlah pemilih hasil coklit ini. Jumlah pemilih hasil coklit. Beda, Mbak. Beda. Itu kan kegiatan coklit kan itu, jumlah pemilih hasil coklit. Itu kan laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, kalau jumlah lembar bukti pemilih terdaftar itu dari bukti tanda apa yang terdaftar itu ditambah dengan ini yang potensial ini, ditambah potensial. Oh ya benar 5 terus 53 35 baru 45. Ada tambahan itu. Itu terus bawahnya itu seperti itu. Purwodadi tulis selesainya kapan, terus ditandatangani. Terakhirnya G. Berapa terakhirnya? Terus 34 plus 24. Kan ada yang kakaknya sudah meninggal. Dari Gatot Kakak. Belum ganti kakak. Yang ditulis kepala keluarganya yang maksudnya yang belum meninggal. Langsung Ya ganti saja. Anaknya Pak Malik. Untuk Pak Malik. Masing Pelantikan dan bintek. Tanya Di Mas. luar negeri tadi seperti katanya Mas Prada tadi di BC. Enggak, itu kan ada kemungkinan BC itu bisa apa enggak kan gitu. Masalahnya yo sebelum ngetut keluar kan Ditanyakan dulu ke keluarganya, istilahnya pada waktu pencoblosan itu ulang tahun ini. Terus, tapi nanti kalau waktu coklit itu ya diisi saja bahwa KTP-nya sini, kita sesuaikan KTP saja. enggak, kan yang jelas KTP enggak ada di rumah kan. Yang jadi patokan nanti kita kan kakak. Jadinya Jadi kakak. walaupun orangnya nggak ada di rumah, tapi posisi memang warga TPS ini itu posisi di Taiwan dan kita nggak bisa melakukan video call, KTP juga nggak ada. Terus yang jadi acuan nanti yang kakak itu tadi. Ya, kakak. Jadi tetap dimasukkan di coklit. Coklit kakak. Jadi kalau
Nggih, kalau misal karena kan kerja nggih, siang kerja, ada lah yang kita jadikan paduan mencocokkan nanti di kakaknya. Karena kan pasti ada tuh masa depan keluarga itu kan. Misal saudara ada yang punya kakaknya, bisa yang tanda tangan keluarganya boleh nggak? Kan orangnya ini satu kakak sendiri, Satu terus kakak di luar sendiri. negeri. Ya. Tapi ada keluarganya yang menyimpan fotokopi kakak sama KTP-nya. Terus Di aplikasi barang itu. kita bantuan saudaranya itu boleh nggak? Oh yang tanda tangan diterima itu tadi boleh. Oh, boleh. Kan itu kan kepala keluarga atau penghuni rumah. Jadi yang ada di situ boleh tanda tangan di tanda bukti terdaftar ini sama di stikernya nanti. Oh, berarti meskipun dia itu nggak terdaftar, kakaknya sudah ada sama. Ya kalau ada ya yang terdaftar itu saja. Kalau misal nggak ada ya penghuni rumah saja. Kalau misal ada loh mbak, kalau nggak ada ya yang penghuni rumah. Misalnya kayak mungkin satu kakak itu 2 orang. Iya. Terus dua-duanya ini pas kerja waktu kita copet kan otomatis Iya. nggak ada di rumah kan Nggak ada di semuanya. rumah. Nah itu pokoknya diwakilkan lo boleh kan? Tapi penghuni rumah loh Iya, nih. iya, satu rumah. Oke, satu rumah. Oke. Kan beda makam. Iya. Beda kakak. Yang nanti kalau karena kata-kata di sini tuh penghuni rumah. Karena kan biasanya orangnya jarang di rumah bengi wis wayah dhewe turu jam 12 aja mulai ngoten. Nah itu boleh. Lambein di rumah ya penghuni lu. Penduduknya masih sini tapi rumahnya di Mojokerto terus di Betal terus nggak beda sekali. Yang penghuni rumah saja. Penghuni rumah. Terus Mbak Ati Betul, itu tanda kan tangan. misal dia masih kakaknya sekali, lah nanti minta tanda tangannya yang ada di rumah. Untuk masalah stiker mas, Oke, stiker. stiker itu satu rumah atau satu kakak yang diberikan satunya itu. Mau sudah saya jelaskan. Aku kurang. Oke, apa-apa. Mungkin daya tangkapnya per orang berbeda. Pasti ketok tengok jelas. Ini Mas anu Pak, itu stiker itu sama seperti tanda bukti terdaftar ini. Jadi itu ngitungnya per kakak, bukan per rumah. Nah, jadi misal satu rumah ada 5 kakak, ya 5 stiker. Oh, berarti hitungnya kakak nih. Hitungnya kakak. Meskipun kakaknya hanya satu orang, ya satu orang ini. Terus kalau misal nggak mau ditempelkan Pak, pripun difoto. Bukti penyerahan sudah diberikan. Legalnya mau saya fotone ya diserahkan terus ke selfie. Oke. Masuk juga. Oke. Bener. Dilihat bingung, mana sih moto Mas? Fasilitas meh. Kok. Mas untuk coplitnya ini terakhir kapan nih? Tadi ditanyakan Mas Heri. Terakhir coplit itu teman-teman tanggal 14 nih. Coba saya lihatkan. Bulan April. Sebentar. SK-nya sampai April. SK-nya. Yang di-share sama Mas Alvan. Yo. Sebentar, ada suratnya kok dan itu dari
coklit oleh Pantarlib dimulai tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret. Ini tadi Bintek mau difoto Mas Bi. Apa? Saya ini. Masih aku. Biasanya lali kok. Mau wes tapi guru-guru bener dong diwali mulai tak foto nenek. Nggih, saya share di grup Pantarlib 12 Februari sampai 14 Maret. Monggo lek misal saran dari kita lebih baik jenengan dan kerjakan dan selesai dan plong. Nanti sama lek jenengan taruh di akhir-akhir terus tiba coklit jenengan salah semuanya ya kan. Bingung ngono lho gitu. Dan di sini juga kita bisa mantau di websitenya itu hasil dari coklit panjenengan hari ini dapat berapa itu kita bisa mantau. Mas Prada ini aplikasinya kok belum bisa nih teman-teman? Kemarin malam sudah diturunkan belum fit. Belum. Tadi saya coba juga nggak bisa. Terus yang info barusan itu loginnya pakai 8 digit KTP terakhir juga nggak bisa. Ini Mbak Nura sementara di Jabang nanti biar dikondisikan ya. Divisi data ya. Aplikasinya kan segera karena coklitnya katanya serentak gitu. Oke, coklit serentak. Jangan lupa di toko-toko. Oke. Untuk coklit serentak, setelah ini kan nanti coklit serentak itu misalkan ke tokoh desa, bisa ke RT, kalau RT-nya nggak ada, bisa ke yang ditokohkan desa saja. Contoh calonan kan ada Pak Karom, di apa ditokohkan di situ Pak Karom bisa. Untuk yang untuk yang kertas-kertas ini tadi sudah paham, ada yang ditanyakan? Stiker, sampun. Ya, kalau sudah, ini saya kasih video untuk coklitnya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah lihat juga di video tersebut. Kalau belum, yang link kalau kasihkan belum. Oh sudah, ada yang sudah. Oh TikToknya. Kawan-kawan. 2024, KPU menyediakan aplikasi mobile e-coklit yang dapat digunakan oleh Pantarlib untuk mendukung kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit. Pantarlib melakukan coklit kepada pemilih menggunakan aplikasi mobile e-coklit dengan cara login ke dalam aplikasi mobile e-coklit menggunakan akun yang diberikan oleh PPS. Setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi mobile e-coklit, Pantarlib mengunduh data pemilih di wilayah kerjanya. Terdapat 3 fitur aplikasi yaitu saya juga tak jelaskan singkat ini dulu gitu. Nah ini tadi habis login gitu. Kalau bisa login, habis login, ini tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Itu kan ada tulisan data masih kosong, download semua data di sini. Nah, ini harus ada paketan, pakai data atau wifi, monggo. Itu diklik yang tengah itu. Setelah itu nanti muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, ada data-data yang akan panjenengan coklit itu. Setelah itu terdapat 3 fitur aplikasi yaitu Home berupa dashboard yang berisi. Nah ini di aplikasinya yang bawah itu kan ada 3, ada Home, pemutakhiran data, dan profil. Untuk Home itu data statistik isinya. Nah untuk pengisian yang ini tadi itu biar panjenengan mudah di salah satunya bisa lihat di sini melalui coklit ini. Tuh. Berarti ini carry untuk e-coklitnya apa Mas? Pakai aplikasi kok GPS sih otomatis. Kayak ini saran kita jangan kerjakan di akhir game. Misal hari ini dapat 10 game sama kerjakan 10. Karena apa? PPS itu juga diminta laporan oleh PPK per harinya. Perharinya progresnya. Maksudnya pengerjaannya nggak di tempat pencoklitan, atau pas pulang ke rumah. Oh boleh.
Nggak apa-apa. Kan pakai koordinat ya Mas? Kan ada koordinat atau apa? Kok kayaknya bener enten to Mas. Otomatis. Nggih, bener enten ini. Statistik kegiatan Kita perhatikan ini dulu. Kalau saya lihat tadi bener enten. Pemutakhiran data yang berisi daftar pemilih di wilayah kerja Pantarlih, profil yang berisi informasi wilayah kerja Pantarlih dan konten. Nah, ini ada pemutakhiran data tadi dan panjenengan, terus profil ini TPS panjenengan nanti pasti terdetek di situ karena sudah saya daftarkan akunnya panjenengan pakai email kemarin ini. Si alamat TPS. Pantarlih melakukan coklit pada fitur pemutakhiran data dengan cara klik tombol merah yang berada di sisi kanan data pemilih yang akan dicoklit. Jika data pemilih sesuai dengan dokumen kependudukan, maka pilih aksi. Nah itu tadi setelah dari sini yang tulisan belum coklit itu diklik kan tadi ada tanda merah itu diklik terus Pilih yang akan dicoklit. nanti Jika munculnya data pemilih seperti sesuai ini. Nah, kilo lokasi gitu Mas. Ini kan harus di lokasi berarti kita Nah, menggunakan ini. aplikasi. Jadi harus di lokasi. Heeh. Lokasi ke Offline bisa ya. Tapi kejadian offline bisa. Nah kok sini online lebih. Nah, kemarin nggih, katanya waktu ini kan bisa offline Mas ya. Iya. Terus kita online-nya kan hanya sinkronkan saja gitu. Iya. Tapi kalau melihat Iku artinya apa tuh Mas? Iki nggih cek lokasinya sampai di Iya, aplikasi ini lokasi. mulai lah ngecek lokasinya sampai Artinya mulai Nah, kemarin juga ada pertanyaan, Mas kalau misal di tempat atau di rumahnya orang tersebut nggak ada sinyal pripun lah gitu. Karena kemarin info dari PPK yang terakhir itu kalau proses ini itu bisa offline Mbak. Iya, terus untuk proses online-nya itu waktu sinkronisasi itu saja. Tapi lah ternyata di aplikasinya seperti ini. Kayak kalau cuma lokasi itu biasanya nggak pakai data, biasanya kena Mas. Biasanya loh. Kan dia kan GPS tuh. Iya GPS ada senang. Ya nanti dicoba dulu karena belum bisa nyoba kita juga. dengan dokumen kependudukan, maka pilih Nah, misal sesuai, dipilih sesuai. Kalau ada aksi pemilih pengubahan, sesuai lalu klik simpan. Jika pemilih tidak memenuhi syarat, maka pilih aksi pemilih tersaring, lalu pilih keterangan sesuai dengan kondisi pemilih dan klik simpan. Jika data pemilih tidak sesuai, pilih aksi pemilih ubah, lalu lakukan perubahan pada data yang tidak sesuai dan klik simpan. ini pemilih ubahan tadi, yang misal namanya salah dan lain sebagainya, selain di kertas juga dirubah di aplikasinya. Tapi penjenengan enak, bener ngetik satu persatu, artinya sudah disediakan. Hanya kalau ada perubahan saja. Kalau yang misal dia TNI tadi masuknya di mana? Di pemilih yang tersaring itu. Misal ini TNI, lah pilih tersaring. Di pemilih ubah, lalu lakukan perubahan pada data yang tidak sesuai dan klik simpan. Pantarlih dapat melihat daftar pemilih yang sudah dicoklit dengan menu filter yang berada di bagian kanan atas. Nah itu di filter yang ada gambarnya corongan itu diklik, nanti bisa dilihat yang sudah dicoklit mana, yang belum mana. Pantarlih dapat melakukan pencarian data pemilih dengan cara ketik NIK atau Nah itu untuk mencari, misal di rumah ini ya, kan kalau nyekel kan jenengan kelamaan, nah, bisa dicari melalui NIK atau namanya juga bisa. NKK, lalu klik cari NIK atau cari NKK. Selain itu juga dapat dengan mengetikkan nama, lalu klik cari nama. Jika pemilih tidak terdaftar, maka akan ini yang muncul. saya sampaikan tadi. Jadi kalau misal dia yang sudah punya KTP tapi di data panjenengan tidak ada, selain ditambahkan ke daftar pemilih potensial, ditambahkan juga di ini tadi. Ya, jadi caranya dengan tombol Pop-up yang menginformasikan bahwa NIK atau NKK atau nama tidak ditemukan. Untuk menambahkan pemilih tersebut, klik tambah baru.
Isikan semua elemen data pemilih baru, lalu klik simpan. Data pemilih yang sudah dicoklit harus dilakukan sinkronisasi. Klik filter, lalu pilih cok. Nah, ini yang tadi disampaikan Mas Peter terkait sinkronisasi itu harus online ya. Siapa yang udah hafal? Kita nyanyi bareng ya. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Kita percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Aku percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju